berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God. Kita akan hampiri tata kasih karunia Tuhan dengan pujian penyembahan kita, karena kita percaya bahwa dalam hadirat-Nya itu ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Percaya apapun beban beratmu, Tuhan akan memberi kelegaan, Tuhan akan memberi jalan keluar, karena Dia adalah sebuah kepastian dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami membawa semua beban berat, pergumulan hidup kami. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Engkau memberi kami kekuatan, Engkau membuka jalan bagi kami, sehingga kami boleh melewati semua masalah dengan berhasil, karena Tuhanlah yang menyertai kami. Kami ingin memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebuah pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau layak menerima segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami rindu Kau hadir melawat setiap kami, dimanapun Tuhan kami berada. Sebab kami rindu Engkau hadir Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan,
berkenan dalam hidup kami. Kami mau serupa dengan Engkau Yesus. Layakkan kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak diagungkan, sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang mulia. Kami rindu Engkau hadir Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Yesus Tuhan, ajaib dan mulia. Haleluya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji Tuhan, Dia layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti senang kalau diberi perhatian. Kita semua senang kalau diperdulikan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita ingin teman-teman kita itu sungguh-sungguh bisa memahami kita, memberi perhatian kepada kita, dan kita pasti bahagia ketika mengalaminya. Cuma masalahnya adalah dari sisi kita, apakah kita juga memberi perhatian yang semestinya kepada sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang situasi-situasi seperti itulah yang mengganggu suasana hati kita dan hubungan kita dengan orang lain. Karena kita menginginkan yang baik untuk diri kita, tetapi kita tidak berkomitmen untuk memberikan yang baik kepada orang lain. Kita akan sharing tentang hal ini saat ini ya. Tetapi kita sharing dulu nih. Karena pengalaman-pengalaman seperti itu kan banyak ya. Orang ingin menerima yang baik dari orang lain, tetapi dia sendiri tidak konsisten ini atau tidak komitmen, tidak sungguh-sungguh mau memberikan yang baik kepada orang lain gitu. Nggak fair ya. Betul Pak. Iya, saya punya pengalaman tuh Pak. Punya pengalaman sama temen dulu. Dia tuh berharap semua perhatian baik dari saya, dari teman-teman yang lain tertuju pada dia. Maksudnya kalau dia butuh, misalkan dia butuh kecap, harus ada kecap. Tapi bukan hanya kecap manis, maunya ada kecap asin, istilahnya gitu Pak. Jadi ABCD itu harus kita penuhi. Sementara ketika kita membutuhkan pertolongan dia seolah-olah tutup mata. Nah kadang saya dulu sama teman saya bilang, bagaimana ya caranya mengajar dia supaya dia tahu menghargai temannya. Satu, kedua, supaya dia tahu nih bahwa bukan hanya dia yang pantas untuk ditolong, tapi ada saatnya kita juga butuh pertolongan gitu. Jadi suatu ketika kita pura-pura nggak lihat kalau dia lagi butuh sesuatu. Dan dia merasa kok kalian kita cuekin. Jadi kok kalian nggak peduli sih? Saya kan lagi butuh ini gitu. Terus saya bilang, loh saya minggu lalu butuh ini, kok kamu diam gitu? Kok kamu balas gitu? Terus saya bilang, saya bukan balas, supaya kamu tahu menghargai. Apalagi kita nih satu kamar, satu kos-kosan. Harusnya kamu harus tahu nih kekurangan dan kelebihan setiap teman kamu. Jangan hanya kekurangan kamu yang kita penuhi, tapi kekurangan kita kamu nggak mau terima atau kamu merasa, iya dia nggak peduli. Terus
singkat cerita, dia pergi tuh Pak. Dia pergi dan gak mau satu kontrakan sama kita. Di satu sisi jujur sih Pak, saya bahagia. Orang satu lega. Indomie yang tadinya saya beli untuk saya sendiri itu utuh. Biasanya tinggal hilang gitu. Kayak ada jalangkung jalangset, datang tak dijemput, pulang gak diantar tuh Indomie. Gitu sih Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah kita benar ketika kita mencuekin dia? Apakah kita salah? Kenapa kita nggak menunjukkan bahwa kasih itu selalu, oh ya, tak terbatas. Cuman kadang kan sebel juga Pak gitu kan. Bukan hanya dari tenaga, materi juga gitu loh Pak. Ngefek soalnya. Iya. Kasih itu memang melakukan yang baik kepada orang lain, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kebenaran. Di sisi kebenaran inilah kadang-kadang dalam kasih kita harus belajar agak tega untuk mendisiplin, untuk mendidik, untuk membangun dan membentuk hidup orang yang kita kasihi gitu. Yang penting ketika melakukannya tidak didasari oleh perasaan benci, perasaan penolakan terhadap orang itu gitu ya. Sebab memang kadang-kadang kalau kita ingin mempraktekkan kasih dengan tulus begitu, kita ketemu orang-orang yang egois seperti itu, ada konflik di hati kita ya. Tuhan Yesus memang mengajarkan salah satu prinsip hidup itu adalah prinsip tabur tuai. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Itu tidak hanya soal kita menabur secara keuangan, peduli dengan sesama, berbagi secara keuangan, dan apa yang kita miliki, tetapi itu juga bicara tentang perbuatan-perbuatan baik yang lain. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai, itu prinsip yang sangat penting. Kalau kaitannya dengan kasus tadi, itu kan bukti ya bahwa setiap orang itu sebenarnya memang seneng lah diperdulikan, seneng dapat perhatian orang lain gitu, itu kan senang. Gitu. Cuma kadang-kadang orang menjadi egois, saking senangnya dia egois, dia nggak peduli bahwa kehadirannya menyebalkan. Dia ingin kehadiran orang lain itu menyenangkan dia, tetapi dia nggak peduli kan kalau kehadirannya buat orang sebal karena dia nggak tanggung jawab, dia nggak peduli, dia egois seperti itu. Nah itu kan situasi yang kadang-kadang mengganggu sebuah relasi, persahabatan di dalam keluarga, bahkan di gereja begitu. Walaupun kadang-kadang kita berusaha jaga hati, tidak marah, tidak tersinggung, bisa terima orang lain ya apa adanya begitu di gereja ya. Kadang-kadang kan ada waktu tertentu kita bisa sebel juga ketika melihat orang yang begitu capernya minta ampun, minta diperhatikan dalam segala sesuatu, tapi egois sekali, nggak peduli dengan orang lain. Ya mudah-mudahan tidak kita alami di gereja kita. Ya, itu seringkali terjadi begitu ya. Itu mengganggu relasi pasti. Sangat mengganggu sih Pak. Kadang kan bukan cuma makanan, parfum habis, baju bisa dipakai gitu loh Pak, tanpa izin gitu. Jadi semua complicated lah kalau kata bahasa Sunda. Nah sekarang Pak, dari prinsip mengenai menabur kebaikan itu, apa yang bisa kita ambil untuk menjadi panutan bagi kita nih Pak? Ada satu ayat yang kita bisa ingat yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 7 ayat 12. Saya bacakan ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini sangat menarik sekali. Tuhan Yesus berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya kalau kita ingin mentaati hukum Tuhan, itu sangat terkait sekali dengan bagaimana sikap kita terhadap orang lain, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Jadi mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan itu bukan sekedar bersifat vertikal. Urusan kita dengan Tuhan selesai, lalu kita tidak peduli dengan orang lain. Kita hidup sendiri saja, pokoknya untuk saya nggak peduli dengan orang lain, dan orang lain juga tidak perlu ikut campur dengan hidup saya, enggak. Tetapi dari ayat tadi jelas sekali ya, Tuhan Yesus sedang berkata apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Kalau kita ingin orang lain itu
melakukan sesuatu yang baik kepada kita, itu berarti kita juga harus berbuat baik kepada dia. Jadi apa yang kulakukan, apa yang kita lakukan itu sangat penting sekali dalam hidup ini, apalagi dalam relasi kita dengan orang lain. Apa yang kita lakukan, bagaimana sikap kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana perilaku kita, itu sangat mewarnai suasana dan kondisi dari hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Banyak orang kadang-kadang memang sepertinya dibuang orang lain. Orang menghindar dengan dia, orang tidak mau kerjasama dengan dia, orang tidak mau membantu dia, orang tidak mau pelayanan bersama dengan dia. Pokoknya dalam banyak hal itu sepertinya kok orang kalau berada dia itu kok terganggu. Harusnya ketika orang mengalami hal itu, dia introspeksi dong. Iya kan? Dia harus evaluasi diri, jangan hanya menyalahkan orang lain. Sepertinya saya dizolimi nih, orang jahat sekali dengan saya. Saya sepertinya diperlakukan tidak adil, saya dianggap nggak ada. Harusnya orang berani untuk introspeksi. Karena apa yang aku lakukan itu akan mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan aku. Tuhan Yesus sedang mendidik kita, sedang mengajar kita. Kamu ingin terima yang baik kan? Kamu ingin dapat perhatian kan? Kamu ingin dihormati orang kan? Lakukan dulu kepada orang lain. Tabur dulu dengan perbuatan, sikap, dan perkataanmu. Supaya engkau menuai, engkau akan menikmati buah dari kebaikan-kebaikan yang engkau tabur. Mulai apa yang aku lakukan. Jadi kalau kita ini kan senangnya kan mengalami yang namanya pokoknya awalannya dihargai, dihormati, diberi, dibagi gitu kan, senang sekali kita ya. Kita agak sulit untuk melakukan yang awalannya memberi, menolong gitu, itu agak sulit. Di kamus, di otak kita itu kadang-kadang sedikit sekali itu. Di hati kita mungkin gak ada, yang adanya hanya di terus ya. Itu yang membuat akhirnya dalam kehidupan kita tidak menuai hal-hal yang sebenarnya kita harapkan. Ini sangat penting sekali kita beri perhatian ya. Kalau saat ini kita kurang sahabat, kita kurang dapat perhatian dari orang-orang, sepertinya kita nggak diperdulikan, kita nggak dikasih, kita perlu introspeksi bagaimana sikap dan perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Jangan-jangan memang apa yang kita lakukan itu membuat orang sebel, membuat orang itu jadi nggak suka, nggak nyaman dengan kehadiran kita. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang memang membuat orang bahagia, membuat orang senang, kehadiran kita ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kehadiran kita itu dinantikan karena ketika kita hadir, orang jadi merasa terberkati, merasa dibangun. Jadi senang. Jadi mulai dari diri kita. Makanya karena mulai dari diri kita perlu memberi perhatian sungguh-sungguh beberapa hal. Misalnya ya, kita harus bersikap lebih bijaksana nih dalam hidup ini. Misalnya bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apakah kita memperlakukan orang lain itu sebagai pribadi yang berharga, sebagai pribadi yang istimewa, sebagai pribadi yang layak untuk mendapatkan apresiasi kita. Bagaimana perlakuan kita terhadap seseorang? Kalau misalnya dalam keluarga, suami ingin dihormati, apakah engkau bisa menghormati istrimu? Kalau engkau juga memperlakukan istrimu dengan cara yang tidak benar dan tidak memposisikan istrimu sebagai perempuan yang terhormat dalam hidupmu, maka sebenarnya tidak fair kalau menuntut istri menghormatimu sebagai suami. Tetapi kalau kita memposisikan pasangan kita sebagai pribadi yang terhormat, kita tidak usah minta-minta dihormati, mereka akan menghormati kita. Demikian juga orang tua. Orang tua pasti senang kalau anak-anaknya menghormati dia. Kita senang sebagai orang tua kalau anak kita menghormati kita. Cuma masalahnya apa yang kita beri kepada anak kita? Apakah kita menganggap kehadiran anak kita itu istimewa dalam hidup kita, istimewa dalam keluarga kita,
Sehingga kita memberi perhatian, kita memberi waktu cukup, kita menolong mereka, kita memotivasi mereka untuk berkembang. Ketika anak-anak kita dalam situasi yang sulit dalam hidupnya, mengalami pergumulan yang berat, ada kebingungan untuk membuat keputusan, ada ketakutan di waktu-waktu tertentu. Apakah kita hadir untuk memberi rasa aman kepada anak kita? Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak dirasakan oleh anak kita sebagai pribadi yang mengasihi, yang melindungi, dan yang memimpin kita, yang memberi kita rasa aman, maka anak akan mengalami kesulitan untuk menghormati kita. Apalagi sebagai orang tua, kadang-kadang kita berkata-kata yang sangat kasar, mempermalukan, dan tidak peduli perasaan anak kita. Kita ingin anak kita menghormati kita, tetapi mari kita menabur hal-hal baik kepada anak kita. Yes. Demikian juga dalam pekerjaan kan, kalau kita ingin dihargai teman kerja, apakah kita sudah menghargai teman kerja kita? Kalau kita ingin dihargai teman pelayanan kita di gereja, apakah kita sudah menghargai teman pelayanan kita? Seringkali kita hanya menuntut, tetapi kita tidak berpikir bahwa kita tidak memberikan hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar kita. Coba kita juga perlu ingat nasihat firman Tuhan. Tabur apa? Bagaimana kalau orang berbuat jahat kepadamu? Firman Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Bisa enggak kita menabur kebaikan kepada orang yang jahat? Kadang-kadang kita main logika, enggak mungkin. Tetapi ketika kita menabur seperti yang Tuhan katakan, Tuhan bertanggung jawab untuk menumbuhkan apa yang kita tabur. Amin. Kebaikan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Walaupun kita diperlakukan jahat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua melihat kedalaman hati kita. Jangan hanya menuntut orang lain untuk menjadi baik kepada kita. Tetapi mari kita lihat kedalaman hati kita. Sejauh mana selama ini kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apa yang sudah kita berikan kepada keluarga kita? Apa yang kita berikan kepada sahabat kita, kepada teman kerja kita, kepada teman pelayanan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Sesuatu yang baik, yang membangun hidup mereka, yang memberkati mereka. Berhenti terlalu banyak menuntut orang lain, tetapi perbanyak untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka Tuhan akan menumbuhkan kebaikanmu dengan sesuatu yang baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Anugerah-Mu luar biasa kepada kami. Tuhan sudah memberi hal-hal yang baik dalam hidup kami. Tidak hanya keselamatan, pengampunan dosa, dan status yang mulia sebagai anak-anak Allah. Tetapi Engkau juga memberi kami begitu banyak kebaikan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih untuk pernikahan kami. Terima kasih untuk pasangan hidup kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami, teman-teman kerja kami. Terima kasih untuk gereja dan pelayanan kami. Ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi seringkali kami lupa dengan kebaikan Tuhan dan kami menuntut kebaikan itu dari orang-orang di sekitar kami. Kami berharap orang-orang dekat kami selalu melakukan yang baik bagi kami, tetapi kami lupa bahwa kami tidak mau menuntut diri kami untuk selalu bisa memberi yang baik kepada orang lain. Bapa di surga, biarlah Roh-Mu menuntun kami, mengajar kami mulai hari ini. Kami tidak menjadi orang yang egois. Kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpikir bagaimana kami bisa
mengasihi orang lain, berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi dan berbuat baik kepada kami. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami, biarlah itu juga yang kami lakukan kepada orang lain. Kalau saat ini kami mengalami konflik dengan orang-orang tertentu karena sifat ego kami, Bapa, biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami bisa berdamai, supaya kami dengan rendah hati bisa memperbaiki kesalahpahaman dan hubungan-hubungan yang rusak itu, Bapa. Amin. Tuhan, pulihkan hubungan-hubungan yang rusak dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, kakak dan adik, atau hubungan-hubungan yang terjadi dalam pekerjaan maupun dalam gereja. Tuhan, pulihkan kami semua supaya kami semua selalu berpikir apa yang bisa aku berikan, bukan apa yang bisa aku dapat. Karena sesungguhnya segala kelimpahan anugerah, segala berkat, segala kebaikan sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, semuanya dalam anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Berikan mereka kekuatan dan hikmat untuk bisa membawa bangsa ini menjadi semakin hari semakin baik keadaannya. Tuhan juga berkati pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah mereka juga Tuhan arahkan hatinya. Mereka melakukan dan menggenapi visi Tuhan. Tuhan lengkapi dengan segala anugerah dan semua hal yang mereka butuhkan agar bisa menjalani itu. Tuhan buka jalan bagi pemberitaan-pemberitaan Injil, sehingga semua pemberitaan Injil itu disertai dengan kuasa Roh Allah yang besar, sehingga ada banyak orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Bagi saudara-saudara yang sakit saat ini, baik mereka terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Bapa, mari Engkau ulurkan tangan-Mu, Bapa. Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada keajaiban, ada kuasa Allah yang dinyatakan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pemulihan. Hati mereka dilimpahi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terpuji-puji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah apapun, situasi apapun yang saudara hadapi atau keluarga saudara sedang alami, percaya dalam Kristus ada jalan keluar. Amin. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menuliskan di nomor doa yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa supaya anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara semua. Jika saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku hanya Kau yang layak ku agungkan.